Hari ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Mesran M.Com. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Trivive Stinjak dengan NPM 18110715 dari kelas DIP 1806 Universitas Budi Dharma. Skripsi yang akan saya bahas berjudul Geographic Information System, pencarian lokasi rumah sakit dan kantor polisi berbasis Android. Jadi, judul skripsi ini adalah salah satu dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018, dan skripsi ini disusun oleh Ahmad Junavan dengan NIM 1310200058. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini menurut saya mengacu pada tentang analisis perancangan aplikasi SIG. Bisa dilihat dari bab 3 dalam skripsi ini terdapat pembahasan tentang metodologi penelitian. Terkait kajian pustaka dan landasan teori, yaitu yang pertama penelitian terdahulu. Dalam penelitian Barus dan Wiradisastra pada tahun 2000, sistem informasi geografis atau Geographic Information System adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasi atau bereferensi ke ruangan, atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi preferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Yang kedua, landasan teori. Landasan teorinya yang pertama adalah lokasi rumah sakit dan kantor polisi. Dari semua daftar lokasi yang sudah disediakan oleh aplikasi ini yang berada di wilayah Sidoarjo dan sekitarannya, di luar dari daftar rumah sakit dan kantor polisi tersebut, aplikasi tidak akan mendeteksi atau akan kembali ke menu utama. Yang ketiga, Geographic Information System. Sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan manipulasi informasi geografis. Komponen GIS. Sistem informasi geografis terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat keras. Pada saat ini SIG sudah tersedia berbagai jenis platform perangkat keras, mulai dari kelas PC desktop, workstation, hingga multi-user yang bahkan dapat digunakan oleh orang secara bersamaan atau simultan dalam jaringan komputer yang luas tersebar, berkemampuan tinggi, memiliki ruangan penyimpanan atau harddisk yang besar, dan mempunyai kapasitas memori atau RAM yang besar. Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk aplikasi adalah komputer, mouse, monitor yang beresolusi tinggi, digitzer, printer, plotter. Untuk pengertian aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Yang keenam, peta. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Yang ketujuh, Android. Definisi Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat lunak mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Fitur yang ada dalam Android. Fitur yang tersedia di Android adalah kerangka aplikasi, yaitu itu memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen yang tersedia. Yang kedua, Dalvik, mesin virtual. Mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon seluler. Yang ketiga, grafik. Grafik di 2D dan 3D berdasarkan pustaka
OpenGL. Yang keempat, SQLite untuk penyimpanan data. Yang kelima, mendukung media yaitu audio, video, dan berbagai format gambar. Yang keenam, GSM, Bluetooth, EC, 3G, 4G, dan Wi-Fi tergantung piranti keras. 7. Kamera Global Positioning System atau GPS, kompas, NFC, dan accelerometer yang tergantung piranti keras. Yang kedelapan, Android Development Tools atau ADT. ADT adalah plugin yang disediakan untuk IDE Eclipse yang memberikan kita kemudahan dalam mengembangkan aplikasi Android dengan menggunakan IDE Eclipse. Yang kesembilan, Global Positioning System atau GPS. GPS atau Sistem Positioning Global merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi dengan sinkronisasi sinyal satelit. Dengan bantuan GPS, seorang dapat mengetahui posisi objek yang diinginkan dengan bantuan perangkat yang memiliki sensor GPS di dalamnya. Yang ke-10, geografis. Geografis merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan atau variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia atas permukaan bumi. Yang ke-11, Google Maps dan Google Map API. Menurut Mahdia dan Novianto, Google Maps Service adalah sebuah jasa peta global virtual gratis dan online yang disediakan di perusahaan Google. Yang ke-12, Use Case Diagram. Use Case Diagram adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Beberapa tujuannya yaitu memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi penggunaan data dengan sistem, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Definisi ColorDraw. ColorDraw adalah sebuah software komputer yang melakukan pengolahan dan editing pada garis vektor. Keunggulan CorelDRAW yaitu gambar yang dihasilkan vektor atau berbasis vektor bisa ditekan pada tingkat yang paling rendah yang hasilnya tidak akan blur atau pecah. Yang kedua, penggunaan CorelDRAW tertanpa tulisan yang ada di dalamnya sangat mudah dipahami oleh pengguna. Yang tiga, CorelDRAW sangat penting untuk mengkolaborasikan antara tulisan dengan gambar. Yang ke-13, fasilitas dasar CorelDRAW. CorelDRAW memiliki fasilitas yang untuk kemudahan penggunaan antara itu Quick Start adalah halaman pertama kali muncul untuk menawarkan kepada user beberapa pilihan penggunaan CorelDRAW. Yang kedua, hints, yaitu petunjuk berupa informasi mengenai apa dan bagaimana cara kerja tulisan. Menu bar, yaitu sekumpulan menu CorelDRAW yang berada di sebelah kiri atas view. Untuk metodologi penelitiannya, pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua, analisa kebutuhan. Yang ketiga, alat dan bahan penelitian. Yang keempat, editor. Yang kelima, tahap perancangan proses. Yang keenam, skema dan algoritma GIS. Yang ketujuh, tahap perancangan sistem. Yang kedelapan, use case diagram. Yang kesembilan, perancangan antarmuka atau interface. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Analisa kebutuhan yaitu aplikasi ini bisa dijalankan pada smartphone Android minimal versi 4.4.4 atau KitKat. Yang tiga, alat dan bahannya yaitu alat laptop. Yang kedua, sistem operasi Windows 10 Pro 64 bit. Yang ketiga, Android Studio. Yang keempat, CorelDRAW X8. Yang kelima, Java. Bahasa penelitiannya yaitu buku referensi tentang pemrograman Android. Yang kedua, e-book dan artikel tentang GIS. Yang ketiga, e-book dan artikel tentang Global Positioning System atau GPS. Yang keempat, artikel-artikel tentang aplikasi berbasis Android GIS. Untuk editor yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pencarian lokasi rumah sakit dan kantor pos ini menggunakan CorelDRAW X8 yang support dengan Windows 10 64 bit.
Untuk tahap perancangan, proses perancangan merupakan deskripsi dari kebutuhan direpresentasikan ke dalam perangkat lunak sehingga dapat diperkirakan kualitasnya sebelum dimulai pembuatan kode atau coding. Berdasarkan paparan gambar ini, prosedur penelitian yang akan dilakukan antara lain A. Analisa kebutuhan. Pada tahap analisa adalah menganalisa kebutuhan yang diperlukan, itu pengumpulan informasi tentang pencarian lokasi yang disampaikan melalui aplikasi. Dan tahap ini digunakan yaitu 1. Analisis masalah. Analisis masalah yang digunakan untuk investigasi persoalan yang muncul dalam kegiatan pencarian lokasi di lapangan dan mengidentifikasikan kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu analisis isi media. Analisis isi media adalah analisis terhadap komponen pencarian yang meliputi standar kompetensi dasar, tujuan pencarian, dan beberapa lokasi yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan media mempunyai tujuan yang pasti, diisi dan isi lokasi sesuai silabus yang disusun. Perancangan desain. Tahap perancangan desainnya yaitu sistem mendapatkan pencarian yang efektif dan interaktif di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk skema dan algoritmanya terdapat 4 langkah. Yang pertama, masukkan data input. Yang kedua, viewer, yaitu penampilan Android Map di dalam sebuah smartphone dengan menggunakan Google Maps API. Yang ketiga, pembandingan atau pencocokan, yaitu tahap pencocokan data baru dengan data pencarian pada template. Yang keempat, validasi identitas pengguna. Secara umum, Geographic Information System mengelola data, menyimpan dan membangun ke dalam komputer. Hasil dari proses tersebut kemudian dikonversi dalam bentuk peta satelit yang akan dianalisa dengan membandingkan dengan template lokasi pada database sistem. Untuk tahap perancangan sistem diberikan penjelasan mengenai rancangan bangun pembuatan aplikasi media informasi yang memperhatikan kebutuhan dan rekomendasi hasil studi kelayakan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan para user dari sistem yang akan dibuat. Berikut alur menjalankan program. Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi media pembelajaran terdapat beberapa elemen pembangun utama, antara lain: yang pertama, halaman awal. Yang kedua, halaman utama atau main menu dibagi menjadi 2 submenu, yaitu halaman kantor polisi berisikan tentang beberapa lokasi kantor polisi. Yang kedua, rumah sakit berisikan tentang beberapa lokasi rumah sakit. C. Halaman bantuan berisi tentang bagaimana menjalankan aplikasi. Berikutnya, halaman tentang berisi tentang data diri pembuat aplikasi. Untuk use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi user dengan sistem. Sistem use case menggambarkan hubungan antara pengguna dan kegiatan yang dilakukan aplikasi. Perancangan antarmuka atau interface. Perancangan interface adalah bagian yang penting dalam aplikasi karena yang pertama kali dilihat ketika aplikasi digunakan adalah tampilan muka aplikasi. Untuk halaman utama dari aplikasi memiliki 3 pilihan menu, yaitu menu utama, bantuan, dan obat rancangan. Halaman ini adalah sebagai berikut. Untuk keterangan gambarnya, kantor polisi pada menu ini berisikan lokasi kantor polisi yang tersedia aplikasi ini. Rumah sakit pada menu ini berisikan lokasi rumah sakit yang tersedia di aplikasi ini. Halaman ini berisi tentang lokasi yang sudah dipilih. Kemudian berisikan tentang cara penggunaan aplikasi. Berisikan tentang End User License Agreement aplikasi.
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam pembuatan aplikasi ini adalah yaitu yang pertama, bagi masyarakat dapat mengetahui lebih detail lokasi rumah sakit dan kantor polisi. Bagi mahasiswa meningkatkan tentang pemahaman antara integrasi mobile dan JIS untuk visualisasi peta. Demikian penjelasan yang saya dapat berikan. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi.